Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah. Sehat? Sehat Bu. Alhamdulillah. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita dapat bertemu di ruang kelas ini ya. Anak-anak sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Siap. Oke. Sebelumnya, anak-anak silahkan merapikan bangkunya terlebih dahulu, diluruskan dengan yang paling depan. Lalu silahkan tengok kanan kirinya terlebih dahulu. Apakah ada sampah yang tertinggal? Silahkan dibuang keluar dulu ya. Ya, sebelah situ Mbak. Ya, pintar sekali. Ya, bagus sekali ya. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Selesai berdoa. Anak-anak, Ibu akan mengecek daftar hadir kalian terlebih dahulu ya. Silakan yang hadir mengatakan hadir dan mengacungkan tangannya. Yang pertama, absen 01 Salsa. Hadir. Vina. Hadir. Lili. Adit. Hadir Bu. Miftah. Hadir Bu. Baik. Apakah ada yang belum Ibu panggil? Saya Bu. Siapa namanya? Rizky. Rizky absen 015. Maafkan Ibu ya Rizky, kelewatan. Baik Bu. Baik. Hari ini alhamdulillah tidak ada yang sakit maupun izin. Semuanya hadir di kelas dengan lengkap ya. Dengan semangat tentunya untuk memulai pembelajaran hari ini. Seperti biasanya anak-anak, sebelum kita memulai, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan kalian berdiri, merapikan seragamnya ya. Kita akan bersiap-siap menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pelan-pelan saja ya anak-anak, tidak usah tergesa-gesa. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih anak-anak. Silakan duduk anak-anak. Kita duduk kembali.
mengamati sebuah video tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Yang kedua, Ibu Guru akan menjelaskan kepada kalian tentang batas-batas wilayah negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, siapa yang belum paham terhadap materi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, silakan bertanya, ya. Pada minggu yang kemarin kita sudah mempelajari bab sebelumnya, ya. Bab 1, sekarang menuju bab 2, yaitu menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta yang terakhir yaitu pertahanan dan keamanan. Sebentar lagi kita akan menyimak videonya, ya. Silakan disimak dengan baik dan didengarkan. Nah, baik anak-anak, kita sudah selesai mengamati video tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, ya. Sebentar ya anak-anak. Nah, kita akan melanjutkan video yang kedua, masih seputar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
sudah selesai kita mengamati video tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Apakah ada yang mengantuk setelah mengamati video? Tidak, Bu. Iya, Bu. Oh, ada yang mengantuk ya. Sabar ya, belum waktunya pulang. Nah, anak-anak, Ibu terima kasih sekali kepada kalian sudah memperhatikan videonya dengan baik, meskipun ada beberapa ya yang masih menimbulkan kegaduhan, tidak memperhatikan dengan baik. Akan tetapi tidak apa-apa, tidak masalah ya. Nah, di sini Ibu akan bertanya, siapa yang tahu apa sih syaratnya berdirinya suatu negara itu? Negara kalau berdiri harus memiliki apa? Nah, satu aja. Siapa yang bisa jawab? Pemimpin atau presiden. Ya, betul. Kurang tepat sedikit ya, yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Ayo, siapa yang tahu? Tempat kita berpijak ya, tempat kita tinggal dan lain sebagainya. Siapa yang tahu disebut apakah itu? Ya, iya Salsa. Tanah. Oh, tanah. Ya, sedikit lagi mirip ya, sedikit lagi mirip. Yang benar adalah siapa? Rizky, ya Rizky. Ya, ya silakan Rizky. Wilayah. Ya, syarat berdirinya suatu negara itu yang paling utama yaitu adalah memiliki sebuah wilayah negara ya. Kalau nggak ada wilayahnya, negaranya di mana dong? Nah, kan nggak mungkin ya anak-anak. Baik, di sini pasal berapakah yang mengatur tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia? Yang pasalnya itu berbunyi tentang wilayah dan batas-batas wilayah. Ada yang tahu pasal berapa? Tidak tahu, Bu. Oh iya, jadi yang benar di sini Ibu kasih tahu pasal yang mengatur tentang wilayah dan batas-batas wilayah negara Republik Indonesia. Sini Ibu tulis terlebih dahulu ya materi kita hari ini. Ya, bisa dibaca Mas Rizky? Wilayah negara NKRI. Ya, betul sekali. Wilayah negara NKRI. Wilayah dan batas-batas wilayahnya diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan pasal 25A ya, pasal 25A. Nah, di sini Ibu ingin bertanya lagi, siapa yang tahu apa isi pasal 25A Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945? Ada yang tahu? Oh iya, tidak ada yang tahu ya? Ya, tidak apa-apa. Jadi yang dimaksud di dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini menyatakan bahwa NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara yang berciri kepulauan. Nah, biasa disebut dengan apa negara yang memiliki banyak pulau, ribuan pulau, disebut dengan wilayah Nusantara.
Nah, ini ya. Nah, wilayah Nusantara memiliki batas-batas wilayah. Nah, batas-batas wilayah dan hak-hak wilayah tersebut ditetapkan oleh undang-undang. Ini ya, undang-undang berguna untuk menetapkan batas wilayah negara. Nah, tuh. Nah, sudah paham sampai di sini? Sudah, Bu. Baik, ya. Lalu di dalam hukum laut internasional, sekarang kita membahas ke dalam hukum laut internasional. Nih ya, hukum laut internasional. Siapa yang tahu? Terdiri dari 3 macam yang disepakati oleh PBB tahun 1900. PBB tahun 1982. Ada 3 macam, ya. Nah, yang pertama, apakah 3 macam hukum laut internasional yang telah disepakati oleh PBB pada tahun 1982? Nah, hukum laut internasional itu yang pertama, Ibu tuliskan, adalah zona laut teritorial. Nah, siapa yang pernah mendengar zona laut teritorial? Tidak pernah. Oh, tidak pernah ya. Ya, tidak apa-apa. Jadi anak-anak, zona laut teritorial adalah garis hayal yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas, ya. Jaraknya dari garis dasar ke laut lepas 12 mil. Nah, setelah itu laut yang terletak antara garis dengan garis batas teritorial disebut laut teritorial. Nah, laut yang terletak di sebelah kanan, ya, kanan kalian sebelah sini, dalam garis dasar disebut laut internal atau perairan dalam laut, yang disebut juga dengan laut Nusantara. Nah, garis dasar itu apa? Apa sih yang dimaksud dengan garis dasar? Garis dasar adalah garis hayal yang menghubungkan titik-titik, ya, menghubungkan titik-titik dari ujung pulau terluar, ini pulau, ini ujungnya, titik-titik. Nah, dari ujung pulau terluar menuju laut. Nah, itu ya. Ini misalnya ini ada pohon. Lalu sebuah negara mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Jadi kita itu tidak boleh hidup dengan kesengsaraan gitu ya, berantem dan segala macam tidak boleh. Jadi harus kedamaian. Nah, di sini berikutnya yang kedua, zona yang kedua yang tercantum di dalam PBB yaitu zona landas kontinen. Apakah yang dimaksud dengan zona landas kontinen? Zona landas kontinen adalah dasar
geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua, ya. Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Jadi dalamnya itu tidak seperti Palu. Kalau Palu kan dalam sekali. Tapi kalau zona laut landas kontinen dalamnya kurang dari 150 meter disebut dengan laut dangkal. Nah, itu. Lalu kita menuju ke zona yang ketiga, yaitu ini kalian pasti pernah dengar, ZEE, zona ekonomi eksklusif. Ya, pasti pernah mendengar kan? Pernah. ZEE disebut dengan ZEE, itu singkatannya. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil ke arah laut terbuka di luar diukur dari garis dasar 200 mil, ya. Dari garis dasar laut keluar ini 200 mil. Nah, itu namanya ZEE. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama di dalam memanfaatkan sumber daya laut. Nah, baik, sampai di sini batas-batas laut, ya, mulai dari zona laut teritorial, landas kontinen, ekonomi eksklusif. Siapa yang belum paham? Siapa yang ingin mengajukan pertanyaan? Silahkan, anak-anak. Pesan ibu, jangan takut bertanya, karena jika takut bertanya maka sesat di jalan. Kata pepatah seperti itu, ya. Silakan yang memiliki pertanyaan, boleh. Oh, Salsa, ya. Silakan Salsa. Baik, bagus sekali pertanyaan Salsa. Jadi pertanyaan Salsa adalah apakah yang dimaksud dengan wilayah daratan? Nah, di sini Ibu, ini zona laut, ya, wilayah lautan. Nah, wilayah darat sekarang yang ditanyakan adalah wilayah daratan. Wilayah daratan merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga negara atau penduduk Indonesia. Di atas wilayah daratan ini tempat berlangsungnya pemerintahan Republik Indonesia, baik pemerintah pusat maupun daerah. Begitu anak-anak. Apakah sudah paham, Salsa? Paham. Oh ya, paham. Nah, anak-anak, silahkan siapa yang ingin menyimpulkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang wilayah negara NKRI. Kesimpulannya, silakan, tidak usah malu-malu, silakan menyampaikan kesimpulannya, ya. Tidak ada yang salah, kita sama-sama belajar. Silakan angkat tangannya. Silakan. Oh ya, baik, benar sekali yang disampaikan, ya. Apakah ada yang menambahkan dari Vina tadi? Silakan menambahkan dari kesimpulan ini. Hukum laut internasional dan pasal 25A. Nah, anak-anak, baik, tidak ada yang menambahkan. Jadi kesimpulannya adalah pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi tentang mengatur batas-batas wilayah negara Indonesia yang disebut negara kepulauan, yaitu wilayah Nusantara, ya. Dan hukum laut internasional, yaitu yang ditetapkan dengan PBB tahun 1982 adalah zona laut teritorial, zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Baik, waktu kita sudah hampir habis, ya anak-anak.
Ibu rasa kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya minggu depan. Jangan lupa mempelajari materi berikutnya. Terima kasih, semoga kita sehat selalu. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.